Tentang masalah membaca Al-Quran di kuburan, ada banyak sekali dalil-dalil atau hadis-hadis yang menganjurkannya. Makanya dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Quran di kuburan hukumnya sunnah. Salah satu dalil yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Maqil bin Yasar. Nabi SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Baca olehmu Yasin untuk mayit. Jadi mautakum dalam hadis ini termasuk lafaz am, ma'am masya'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Makanya hadis ini berlaku secara umum. Artinya berlaku perintah membaca Yasin berlaku secara umum untuk semua mayit. Nah, dalam usul fiqh ada kaidah umumul ashkhas yastalzimu umumal ahwali wal azminati wal amkinah. Keumuman personal meniscayakan keumuman dari sisi tempat. Contoh misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kewajiban puasa dalam ayat ini berlaku secara umum, berlaku kepada semua mukmin. Maka oleh karena demikian juga umum dari sisi tempat. Artinya kewajiban puasa berlaku kepada mukmin di mana saja ia berada, baik yang ada di Aceh atau yang ada di Jawa atau yang ada di tempat-tempat yang lain. Begitu juga dengan perintah baca Yasin untuk mayit, baik mayit yang ada di kuburan, yang telah dikuburkan, yang telah lama dikuburkan, ataupun mayit yang masih di rumah. Jadi Wahabi mungkin tidak paham kaidah-kaidah yang semacam ini. Sebahagian Wahabi mengatakan hadis ini ditujukan kepada orang yang sedang menghadapi kematian. Mereka mengartikan mautakum itu dengan muhtabar, orang yang sedang menghadapi kematian. Artinya menurut mereka hadis ini adalah perintah baca Yasin untuk orang-orang yang sedang menghadapi kematian. Jadi memang iya, namun tidak ada masalah sama sekali kalau dimaknai juga mautakum itu dengan mayit, dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena dalam usul fikih ya juzul jam'u bainal hakikati wal majazi. Artinya boleh menghimpunkan dua makna sekaligus pada satu lafaz, boleh mengumpulkan makna hakikat dan majaz dalam satu lafaz. Walaupun memang dalam kaidah ini masih ada khilafiyah di kalangan ulama. Namun yang ditarjih oleh Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Ghayatul Usul, boleh. Inna dzalika atin fil haqiqati wal majazi wa fil majazaini ma'an. Contoh misalnya ayat 77 surah Al-Hujurat, if'alul khaira. Jadi amar pada ayat ini bisa dimaknai dengan dua makna sekaligus. Bisa dimaknai dengan makna hakikat yaitu wujud, dan bisa juga dimaknai dengan makna majaz yaitu nadab, sehingga ayat ini bisa menjadi dalil bagi ibadah wajib dan ibadah sunat. Contoh yang lain misalnya ayat aulamastumun nisa. Mulamasah dalam ayat ini secara hakikat maknanya masubil lihat, sentuh dengan tangan. Sedangkan makna majaznya yaitu wata, bersetubuh dengan perempuan. Maka boleh dimaknai lafaz mulamasah dalam ayat ini dengan dua makna itu sekaligus, sehingga ayat ini bisa menjadi dalil batalnya wudu dengan menyentuh perempuan dan dengan bersetubuh dengan perempuan. Jadi dalam ilmu usul fiqh hal ini tidak menjadi problem, dan mungkin ini juga yang belum dipahami, yang belum dimengerti oleh orang-orang Wahabi. Jadi masalah yang lain yang dipermasalahkan oleh Wahabi tentang hadis ini, tentang status hadis ini. Mereka mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Mereka merujuk kepada Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab
ahadisi silsilatil ahadisi dhaifah, atau di dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi dalam dua kitab tersebut Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan status hadis ini adalah dhaif karena ada tiga cacat. Yang pertama dan yang kedua adalah tentang perawi hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Sulaiman At-Taimi, daripada Abu Usman, daripada ayahnya, daripada Ma'qil bin Yasar, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani, Abu Usman dan ayahnya itu majhul, termasuk perawi yang majhul. Makanya hadis ini dhaif. Dan ilat yang ketiga, cacat yang ketiga menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani adalah tentang masalah ittirab. Artinya hadis ini ada perselisihan di kalangan ulama tentang perawi-perawinya. Artinya ada sebahagian ulama yang meriwayatkan hadis ini daripada jalur Sulaiman At-Taimi, daripada Abu Usman, langsung daripada Ma'qil bin Yasar. Sebahagian yang lain meriwayatkannya melalui Sulaiman At-Taimi daripada Abu Usman dan daripada ayahnya Abu Usman, baru daripada Ma'qil bin Yasar. Jadi oleh karena ada tiga cacat ini, oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ini jika kita merujuk kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Namun jika kita merujuk kepada ulama-ulama hadis zaman dulu seperti Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim yang mengatakan hadis ini termasuk dalam hadis yang sahih, jadi tidak masalah. Walaupun dhaif menurut Al-Albani, perlu diketahui bahwa hadis dhaif bisa diamalkan pada fadailul amal. Itu yang pertama. Itu poin yang penting. Artinya walaupun dhaif, satu hadis itu dhaif boleh diamalkan. Ya minimal pada fadailul amal. Jawaban yang kedua, jadi mungkin oleh orang-orang Wahabi tidak mentelaah secara tuntas kitab Irwaul Ghalil tentang permasalahan hadis ini. Jadi oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif melalui periwayatan Sulaiman At-Taimi. Namun beliau menilai hadis ini sebagai sahih melalui riwayat Safwan bin Amr. Jadi ada riwayat yang lain daripada Safwan bin Amr, daripada ulama-ulama tabi'in. Mereka mengatakan idza quri'at indal maiti khufifa anhu biha. Jadi apabila surat Yasin dibaca di mayit, di samping mayit, di samping jenazah, itu dapat meringankan azab daripada mayit tersebut. Jadi kalau melalui riwayat ini Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan sahih isnadnya.